Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang cara menghormati orang tua dan guru. Dua sosok ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah sebab adanya kita di dunia, sementara guru adalah sebab kita memahami ilmu. Tanpa mereka kita tidak mungkin terjadi anak yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembahkan selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu." Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul perintah berbuat baik kepada orang tua. Betapa mulianya kedudukan mereka. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru? 1. Taat dan kepatuh pada perintah selama tidak melanggar agama. Orang tua dan guru memberikan nasihat bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk mau kebaikan. Kita taat berarti mendengarkan, menerima, dan berusaha menjalankan arahan mereka dengan sikap yang baik. 2. Bersikap sopan dalam ucapan dan tingkah laku. Menghormati bukan hanya soal melakukan apa yang mereka minta, tetapi juga bagaimana sikap kita, tidak membentak, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara, dan selalu menggunakan kata-kata yang lembut. 3. Membantu mereka sebisa mungkin di rumah. Membantu pekerjaan orang tua adalah membentuk bakti di sekolah. Membantu guru menjaga ketertiban kelas, menjalankan tugas, atau menyelesaikan pekerjaan adalah wujud penghormatan. 4. Mendoakan mereka, baik orang tua maupun guru, sangat layak mendapatkan doa kita. Nabi mengajarkan doa ini yang indah. Rabbi irhumma kama rabbayana sigara. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi ketika kecil. Begitu pula kepada guru. Kita mendoakan agar ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariah. 5. Menjaga nama baik orang tua dan guru. Cara lain menghormati adalah dengan menjaga perilaku ketika kita siap hari. Ketika kita berbuat baik, orang yang bangga adalah orang tua dan guru kita. Sebaliknya kita berbuat buruk, mereka kita menanggung malu. Hadirin sekalian, menghormati orang tua dan guru bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga jalan menuju keberkahan hidup. Ilmu akan lebih bermanfaat, hati menjadi lebih tenang, dan Allah akan memudahkan urusan kita. Mari kita renungkan seberapa sering kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan guru, seberapa sering kita menyapa guru dengan sopan. Mulai hari ini, marilah kita tingkatkan rasa hormat kita kepada mereka sebagai bentuk syukur atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menghormati guru-guru kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang cara menghormati orang tua dan guru. Dua sosok ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah sebab adanya kita di dunia, sementara guru adalah sebab kita memahami ilmu. Tanpa mereka, kita tidak mungkin menjadi anak yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu." Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul perintah berbuat baik kepada orang tua. Betapa mulianya kedudukan mereka. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru? 1. Taat dan patuh pada perintah selama tidak melanggar agama. Orang tua dan guru memberikan nasihat bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk kebaikan kita. Taat berarti mendengarkan, menerima, dan berusaha menjalankan arahan mereka dengan sikap yang baik. 2. Bersikap sopan dalam ucapan dan tingkah laku. Menghormati bukan hanya soal melakukan apa yang mereka minta, tetapi juga bagaimana sikap kita, tidak membentak, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara, dan selalu menggunakan kata-kata yang lembut. 3. Membantu mereka yang sebisa mungkin. Di rumah, membantu pekerjaan orang tua adalah bentuk bakti. Di sekolah, membantu guru menjaga ketertiban kelas, menjalankan tugas, atau menyelesaikan pekerjaan adalah wujud penghormatan. 4. Mendoakan mereka, baik orang tua maupun guru, sangat layak mendapatkan doa kita. Nabi mengajarkan doa yang indah. Robbi irhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Begitu pula kepada guru, kita mendoakan agar ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariah. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua dan guru. Cara lain menghormati adalah dengan menjaga perilaku kita setiap hari. Ketika kita berbuat baik, orang yang bangga adalah orang tua dan guru kita. Berbuat buruk, mereka ikut menanggung malu. Hadirin sekalian, menghormati orang tua dan guru bukan hanya kewajiban moral, tapi juga jalan menuju keberkahan hidup. Ilmu akan lebih bermanfaat, hati menjadi lebih tenang, dan Allah akan memudahkan urusan kita.
Mari kita renungkan seberapa sering kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Seberapa sering kita menyapa guru dengan sopan. Mulai hari ini, marilah kita tingkatkan rasa hormat kita kepada mereka sebagai bentuk syukur atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menghormati guru-guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irlansyah Syaputra dari kelas TMI 4 kelompok 4. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang menghormati orang tua dan guru. Dua sosok ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup. Orang tua adalah sebab adanya kita di dunia, sementara guru adalah sebab kita memahami ilmu. Tanpa mereka, kita tidak mungkin menjadi anak yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat. Allah SAW berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul perintah berbuat baiklah kepada orang tua. Betapa mulianya kedudukan mereka. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru? Yang pertama, taat dan patuh pada perintah selama tidak melanggar agama. Orang tua dan guru memberikan nasihat bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk kebaikan kita. Taat berarti mendengarkan, menerima, dan berusaha menjalankan arahan mereka dengan sikap yang baik. Yang kedua, bersikap sopan dalam ucapan dan tingkah laku. Menghormati bukan untuk soal melakukan apa yang mereka minta, tetapi juga bagaimana sikap kita. Tidak membentak, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara, dan selalu menggunakan kata-kata yang lembut. Yang ketiga, membantu mereka sebisa mungkin. Di rumah, membantu pekerjaan orang tua adalah bentuk bakti. Di sekolah, membantu guru menjaga ketertiban kelas, menjalankan tugas, atau menyelesaikan pekerjaan adalah wujud kehormatan. Yang keempat, mendoakan mereka. Baik orang tua maupun guru sangat layak mendapatkan doa kita. Nabi mengajarkan doa yang indah. Robbi irhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Begitu pula kepada guru, kita mendoakan agar ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariah. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua dan guru. Cara lain menghormati adalah dengan menjaga perilaku kita setiap hari. Ketika kita berbuat baik, orang yang bangga adalah orang tua dan guru kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, mereka ikut menanggung malu. Hadirin sekalian, menghormati orang tua dan guru bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga jalan menuju keberkahan hidup. Ilmu akan lebih bermanfaat, hati menjadi lebih tenang, dan Allah akan memudahkan urusan kita. Mari kita renungkan, seberapa sering kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua.
Berapa sering menyapa guru dengan sopan? Mulai hari ini, marilah kita tingkatkan rasa hormat kita kepada mereka sebagai bentuk rasa syukur atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Demikian ceramah dapat yang saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan hormati guru-guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang cara menghormati orang tua dan guru. Dua sosok ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah sebab adanya kita di dunia, sementara guru adalah sebab kita memahami ilmu. Tanpa mereka, kita tidak mungkin menjadi anak yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul perintah berbuat baik kepada orang tua. Betapa mulianya kedudukan mereka. Hadirin yang bahagia, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru? 1. Taat dan patuh pada perintah selama tidak melanggar agama. Orang tua dan guru memberikan nasihat bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk kebaikan kita. Taat berarti mendengarkan, menerima, dan berusaha menjalankan arahan mereka dengan sikap yang baik. 2. Bersopan santun dalam ucapan dan tingkah laku. Menghormati bukan hanya soal melakukan apa yang mereka minta, tetapi juga bagaimana sikap kita, tidak membentak, tidak memotong pembicaraan, dan tidak meninggikan suara, dan selalu menggunakan kata-kata yang lembut. 3. Membantu mereka sebisa mungkin. Di rumah, membantu pekerjaan orang tua adalah bentuk bakti. Di sekolah, membantu guru menjaga ketertiban kelas, menjalankan tugas, atau menyelesaikan pekerjaan adalah wujud penghormatan. 4. Mendoakan mereka. Baik orang tua maupun guru sangat layak mendapatkan doa kita. Nabi mengajarkan doa yang indah. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Begitu pula kepada guru. Kita mendoakan agar ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariah. 5. Menjaga nama baik orang tua dan guru. Cara lain menghormati adalah dengan menjaga perilaku kita setiap hari. Ketika berbuat baik, orang yang bangga adalah orang tua dan guru kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, mereka ikut menanggung malu. Hadirin sekalian, menghormati orang tua dan guru bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga jalan menuju keberkahan hidup. Ilmu akan lebih bermanfaat, hati menjadi lebih tenang, dan Allah memudahkan urusan kita. Mari kita renungkan, seberapa sering kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua.
Seberapa sering kita menyapa guru dengan sopan? Mulai hari ini, marilah kita tingkatkan rasa hormat kita kepada mereka sebagai bentuk syukur atas segala kebaikan yang telah mereka berikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menghormati guru-guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang cara menghormati orang tua dan guru. Dua sosok ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah sebab adanya kita di dunia, sementara guru adalah sebab kita memahami ilmu. Tanpa mereka, kita tidak mungkin jadi anak yang berilmu, bermoral, dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapamu. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul perintah berbuat baik kepada orang tua. Betapa mulianya kedudukan mereka. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru? Cara yang pertama, taat dan patuh pada perintah selama tidak melanggar agama. Orang tua dan guru memberikan nasihat bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk kebaikan kita. Taat berarti mendengarkan, menerima, dan berusaha menjalankan arahan mereka dengan sikap yang baik. Dan cara yang kedua, bersikap sopan dalam ucapan dan tingkah laku. Menghormati bukan hanya soal melakukan apa yang mereka minta, tetapi juga bagaimana sikap kita, tidak membentak dan memotong pembicaraan, tidak meninggikan suara, dan selalu menggunakan kata-kata yang lembut. Dan cara yang ketiga, membantu mereka sebisa mungkin. Di rumah, membantu kepergian orang tua adalah bentuk bakti. Di sekolah, membantu guru menjaga ketertiban kelas, menjalankan tugas, atau menyelesaikan pekerjaan adalah wujud penghormatan. Keempat, mendoakan mereka, baik orang tua maupun guru, sangat layak mendapatkan doa kita. Nabi mengajarkan doa yang indah yang berbunyi, Robbi irhamhumna kama robbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika waktu kecil. Begitu pula kepada guru, kita mendoakan agar ilmu yang mereka ajarkan menjadi amal jariah. Dan yang kelima, menjaga nama baik orang tua dan guru. Cara lain menghormati adalah dengan menjaga perilaku kita setiap hari. Ketika kita berbuat baik, orang yang bangga adalah orang tua dan guru kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, mereka ikut nanggung malu. Hadirin sekalian, menghormati orang tua dan guru bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga jalan menuju keberkahan hidup. Ilmu akan lebih bermanfaat, hati menjadi lebih tenang, dan Allah akan memudahkan urusan kita. Mari kita renungkan seberapa sering kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua, seberapa sering kita menyapa guru dengan sopan.